sebenarnya bersamaan kita mempelajari juga tentang demografi, ya. Nah, demografi adalah studi karakteristik populasi manusia, ya. Jadi melihat ketiga berbicara demografi berarti itu melihat karakteristik populasi manusia. Dilihat berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lainnya, ya. Jadi ketika berbicara tentang demografis, kita melihat lagi bahwa lingkungan organisasi bisnis itu ada dua, ya. Jadi ada lingkungan mikro dan lingkungan makro, atau kita bisa sebut lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, untuk demografis ini masuk dalam lingkungan eksternal. Jadi lingkungan di luar perusahaan atau organisasi bisnis, ya. Dia bersama-sama dengan lima kekuatan lingkungan makro yang mempengaruhi sebuah perusahaan, ya. Jadi bersama-sama dengan ekonomi, ya, alam, teknologi, politik, dan juga budaya yang mempengaruhi, ya, pengambilan keputusan oleh sebuah perusahaan. Dia harus melihat dia punya segmen pasar atau pasar yang akan dilayani itu bagaimana demografisnya, situasi ekonomi bagaimana, situasi alam, perkembangan teknologi bagaimana, situasi politik dan budaya itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan ketika baik memutuskan untuk melakukan inovasi produk, ya, atau melakukan ekspansi bisnis misalnya. Nah, dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan hal ini, ya. Misalnya meningkatkan apa namanya jumlah produksi misalnya, atau penjualan, atau melakukan inovasi, memperhatikan hal-hal ini, ya. Jadi tadi kita sudah bahas ketiga melakukan segmentasi pasar, perusahaan harus melihat demografis, ya. Dari jenis usia, karakteristik usianya mana yang mau dilayani, ya. Bayi kah, balita kah, anak-anak, remaja, dewasa awal, ya, dewasa atau lansia, karena mereka memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian dilihat lagi bagaimana budayanya. Jadi dilihat dari berbagai macam sisi untuk mempelajari karakteristik segmen pasar yang akan dilayani oleh perusahaan, ya. Ya, tadi ada perubahan profil keluarga, ya. Dia berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen, ya. Jadi 5 jenis pasar, ada pelanggan meliputi konsumen, pasar pelanggan, konsumen, ya, konsumen individu, konsumen individu dan rumah tangga, konsumen bisnis, ya. Kemudian ada distributor, pemerintah, dan pasar internasional. Tapi kita akan membahas yang lebih spesifik itu ada um, 3, ya. Jadi konsumen individu dan rumah tangga, kemudian um, konsumen bisnis, kemudian konsumen lembaga dan pemerintah, ya. Nih, ini, ya, pasar lembaga dan pasar pemerintah. Ya, pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi, ya. Ya, jumlahnya banyak, tetapi pembeliannya sedikit, ya. Nah, model perilaku pembelian ini paling sederhana, ya. Jadi berdasarkan rangsangan atau respon, kemudian dia melakukan proses pembelian, ya. Jadi dirangsang melalui 4P tadi, ya. Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian bagaimana strategi promosinya, ya. Kemudian konsumen itu mengambil keputusan untuk membeli, konsumen individu ini, ya. Nah, perilaku seorang individu dalam membeli itu dipengaruhi oleh budaya, sosial, pribadi, psikologi. Ya, dari dalam dirinya sendiri, dia menyukai hal-hal apa, ya. Kemudian ditambah dengan lingkungan sosialnya. Ya, jadi tentu misalnya kalau anak-anak, keputusan pembelian produknya masih dipengaruhi oleh keluarga, orang tua dalam hal ini ibu misalnya, ya, beli produk-produk
masih pengaruhi. Nah, ketika berkembang misalnya masuki masa remaja, maka dia akan melihat lingkungan di sekitar teman-temannya, kemudian melihat media sosial, kemudian um, iklan, nah, mempengaruhi dia untuk uh, apa sebenarnya tentu mengkonsumsi, mencoba produk-produk tersebut ya. Kemudian nanti berdiskusi mungkin di dalam keluarga ya, bila memiliki daya beli tadi yang sudah disampaikan ya, memiliki daya beli bisa memenuhi keinginan ya. Tadi kita belajar sama-sama bagaimana ada kebutuhan dan keinginan ya. Nah, keinginan itu bisa ini ketika ada terjadi terpenuhi keinginan tersebut ketika ada daya beli ya. Tentunya kebutuhan sudah terpenuhi baru lanjut ke memenuhi keinginan ya. Demikian juga contoh tadi seorang anak ya, ketika remaja sudah bisa mengambil keputusan, jadi dia akan berkonsultasi atau berbicara dengan orang tua ya untuk produk yang dia sukai ya. Kemudian ketika orang tua atau keluarga memiliki daya beli maka akan terpenuhi. Nah, karakteristik kalau remaja itu juga kan mudah dipengaruhi ya. Karakteristiknya masih dipengaruhi oleh misalnya iklan, teman, ya masih sangat berbeda dengan segmen pasar ketika yang sudah dewasa. Dewasa itu dia punya sudah apa ya konsisten ya, jadi dia membeli sesuatu memang berdasarkan kebutuhan misalnya, kemudian tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk keputusan misalnya merek atau produk tertentu. Ya. Jadi perusahaan juga harus melihat karakteristik dari usia segmen pasar ya kan dia. Kemudian bagaimana seorang konsumen itu di segmen pasar di usia tertentu dia dipengaruhi juga oleh bagaimana budaya ya, preferensi orang lain dalam mempengaruhi jika dia membeli sebuah produk ya. Ya ya, ini jadi dipengaruhi oleh budaya, subbudaya ya. Ya, bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan di dalam pembelian dipengaruhi oleh budaya ya, suku, agama, ras ya. Nah, itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan ya. Ya, faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian ya. Kemudian kelompok referensi seseorang ya, jadi bisa keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional, mempengaruhi pilihan produk dan merek dengan sangat kuat ya. Ada faktor pribadi juga ya, jadi tahap siklus hidup ya, usia pembeli tadi sudah saya jelaskan ya, tahap siklus hidup, pekerjaan ya. Jadi ketika seseorang yang bekerja di dunia pendidikan dengan seorang yang bekerja di misalnya bidang teknologi berbeda ya, ketika kebutuhan-kebutuhan mereka akan jelas berbeda. Atau mereka orang-orang yang di lapangan jelas berbeda. Kebutuhan-kebutuhan dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Ya. Jadi itu bisa dilihat juga oleh pemasar karakteristik tersebut. Ya. Oke. Kemudian juga gaya hidup konsumen ya bisa berpengaruh. Oke. Perilaku pembelian juga dipengaruhi oleh faktor psikologi ya, tentu saja ya. Motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, serta sikap. Ya. Motivasi mengkonsumsi atau menggunakan produk tertentu, motivasinya untuk apa? Misalnya benar-benar untuk mempengaruhi apa, untuk membantu pekerjaan misalnya, atau hanya untuk misalnya untuk gengsi ya, atau diterima oleh kelompoknya misalnya, kelompok yang ingin dia masuk. Jadi uh, berbeda, nanti bisa dipelajari oleh uh, konsumen melihat segmen pasar yang dia lihat. Nah, bagaimana perilaku pembelian konsumen individu dalam keputusan pembelian? Ya, ada 5 tahapan: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, kemudian perilaku pasca pembelian. Nah, sederhananya seperti ini contohnya. Misalnya, saya ingin membeli printer, ya, mesin printer. Kemudian saya mengenali kebutuhan saya dulu, oh bahwa saya membutuhkan sebuah printer. Kemudian saya mencari informasi.
Ya, mencari informasi bisa menanyakan teman, bisa menanyakan keluarga, bisa melihat iklan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari berbagai macam alternatif yang didapat pilihan itu dilakukan evaluasi. Kemudian evaluasinya itu berdasarkan misalnya keyakinan bahwa oh ada yang sudah mencoba menceritakan bahwa produk A baik, produk B baik, C. Nah, akhirnya ada punya pilihan. Kemudian disesuaikan dengan keuangan. Saya sesuaikan dengan keuangan. Kemudian akhirnya saya memilih salah satu merek ya. Kemudian saya membeli sampai di keputusan pembelian ya. Setelah saya membeli, saya mencoba. Kemudian respon saya bagaimana ketika pasca pembelian. Jadi perilaku pasca pembelian. Kalau saya puas, maka saya kemungkinan besar akan merekomendasikannya juga produk tersebut kepada orang. Ya. Kalau saya tidak puas, maka kemungkinan saya tidak akan merekomendasikan kepada orang lain. Justru saya akan menjadi pengiklan bahwa produk tersebut misalnya kurang bagus, buruk dan lain sebagainya. Ya. Nah, tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan pengaruh yang berlaku. Ya, jadi misalnya ada yang membeli kemudian tidak puas, ya misalnya bisa komplain langsung ke perusahaan. Yaitu untuk itulah kenapa biasanya di produk-produk kemasan produk atau itu ada layanan call center ya. Jadi bisa konsumen bisa komplain ke sana. Misalnya produknya kurang baik, kurang dapat layanan yang baik. Nah, itu menjadi input atau feedback kepada perusahaan untuk memperbaiki produknya, memperbaiki layanan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana dengan konsumen bisnis ya. Jika dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis biasanya mempunyai jumlah pembeli yang lebih sedikit, tapi berkapasitas lebih besar ya dan terkonsentrasi secara geografis ya. Jadi kalau perbedaannya konsumen individu itu jumlahnya banyak, tapi mereka membeli dalam jumlah sedikit, kemudian mereka mengkonsumsi selesai. Tapi kalau untuk konsumen bisnis, mereka jumlahnya sedikit, membeli dalam jumlah yang banyak, kemudian mereka akan melakukan proses transformasi, kemudian menjual. Gitu. Kalau ya proses transformasi ya, dia mendengar kata transformasi berarti kita ingat mata kuliah manajemen operation. Ya. Oke. Biasanya yang tadi sudah lebih banyak ya. Kemudian lebih kompleks dalam pengambilan keputusan ya. Karena membeli dalam jumlah yang banyak, menggunakan uang yang banyak, tentu saja keputusan pengambilannya tidak mudah ya. Pembeliannya lebih formal ya. Ya. Kemudian ya, mereka membeli kemudian bisa menjual, kemudian pembelian kemudian dilakukan modifikasi ya. Kemudian menjual ya atau benar-benar merubah bentuk ya. Ya, ya, membuat keputusan ya. Maksudnya dalam hal ini adalah kalau yang individu ya dia mengambil keputusan sendiri. Kemudian ini ya kalau ini organisasi tidak ya. Jadi seluruh elemen di dalam itu bersama-sama berdiskusi, kemudian mengambil keputusan, mempertimbangkan untung ruginya ya. Kemudian karena membeli dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian akan ada proses produksi ya. Kemudian juga akan diberikan kepada konsumen sehingga uh, tahapannya lebih rumit ya. Kemudian keputusannya tidak mudah ya dalam pengambilan keputusan ada proses ya. Oke. Prosesnya juga hampir sama ya proses keputusan pembelian bisnis. Kalau tadi ada 5 untuk individu, kalau untuk pembelian bisnis ada 8 ya. Jadi pengenalan masalah, kemudian deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pembelian pemasok, spesifikasi pelaksanaan rutin, kemudian tinjauan ulang kinerja. Ya. Jadi intinya perusahaan masalah apa, mengenali masalah, kemudian mendeskripsikan kebutuhan umumnya apa, ya spesifikasi produknya apa yang dibutuhkan, ya kemudian mencari pemasok. Ya. Contoh contoh sederhananya misalnya menghasilkan produk ini kopi misalnya kopi kemasan. Nah, jadi mengenali misalnya ada yang ini bahwa kualitas kurang kurang enak misalnya, ya.
Ya, misalnya. Nah, itu oke, itu akhirnya membutuhkan bahan baku kopi yang berkualitas baik ya. Oke, akhirnya dicarilah pemasok ya. Jadi diinformasikan kepada para pemasok, perusahaan membutuhkan spesifikasi bahan baku kopi dengan spesifikasi sekian-sekian. Kemudian jumlahnya sekian-sekian dan lain sebagainya. Kemudian diberikan informasi. Kemudian para pemasok mengumpulkan proposal. Kemudian proposal itu dilakukan seleksi. Kemudian sampai pada pemilihan pemasok. Kemudian melakukan kerjasama untuk pemesanan rutin. Nah, kemudian kembali lagi pada perusahaan apakah akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Setelah itu mereka melakukan evaluasi lagi. Oh, kualitasnya masih baik, kerjasamanya sangat baik. Kemudian mereka tetap melakukan kerjasama. Nah, apabila ada permasalahan baru dievaluasi, kemudian kembali lagi ada masalah pengenalan masalah. Berputar seperti itu sampai seterusnya ya. Nah, kemudian pasar lembaga dan pasar pemerintah. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang menjadi perhatian mereka. Ya, pasar ini mempunyai karakteristik yang ditentukan oleh anggaran rendah dan captive patron. Ya, pasar pemerintah yang besar terdiri dari unit pemerintah, ya, membeli atau menyewa barang jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan. Ya. Pada dasarnya sama saja dengan bisnis, tapi ini juga untuk penggunaan dan pengambilan keputusannya tidak mudah juga ya, seperti pembelian individu ya, tergantung individu ya. Tapi ini juga ada merupakan pasar ya, yang bisa dilayani oleh um, organisasi bisnis ya, kebutuhan-kebutuhan dari lembaga-lembaga dan pasar pemerintah. Ya. Ya, jadi praktek pembelian pemerintah sangat khusus dan spesifik ya, dengan tender terbuka atau negosiasi kontrak yang menjadi karakter sebagian besar pembelian ya. Pembeli pemerintah beroperasi di bawah pengawasan dan lembaga ya. Jadi memang pembeliannya ada ketentuan-ketentuan tertentu juga ya. Oke. Ya, ini nanti menjadi tugas ya, menjadi tugas untuk contoh kasus ya. Jadi bagaimana misalnya ada, kita kan sudah melewati misalnya, bukan misalnya mata kuliah kewirausahaan ya, jadi beberapa ada sudah punya kelompok, usaha kelompok, ada juga yang punya usaha individu ya. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana ketika ide ada produknya ya, kemudian bagaimana memilih segmen pasar yang mana yang akan dilayani. Nanti itu bisa diceritakan nanti ya, diceritakan pada pertemuan berikut ya. Iya, ini juga nanti akan saya ceritakan minggu depan bagaimana saya belajar juga untuk mengenali segmen pasar yang saya layani di akun YouTube. Ya, jadi awalnya itu masih belum menemukan ini, mau asal-asalan saja, tapi setelah dalam perkembangannya mempelajari, oh ternyata tidak, ternyata kita bisa melihat kira-kira video kita itu dinonton oleh segmen pasar yang mana ya. Nah, kalau dilihat di sini itu segmen pasarnya itu uh, pria ini pria 49,4% ya. Wanita lebih banyak nih 50,6% ya. Kemudian yang menonton video untuk tentang beasiswa ini ya, umur 18 sampai 24 tahun sekitar 35 sampai 6% ya. Kemudian umur 25 sampai 34 tahun ada 64 sampai 4% ya. Nah, kemudian yang tidak subscribe lebih banyak nih 40,4%. Kemudian yang subscribe 9,6% yang penonton. Nah, itu nanti belajar lagi bagaimana supaya mereka yang tidak subscribe itu subscribe, dan ternyata mereka yang menonton lebih banyak adalah di usia 18 tahun sampai dengan 24 tahun dan 25 tahun sampai dengan 34 tahun. Itu segmen ini. Dan lebih banyak uh, perempuan ya, 50,6% ya. Dia juga melihat ternyata dia mana yang lebih banyak
lihat dari perbandingan dua ini ya, ini materi kuliah, kemudian ini materi tentang beasiswa ya. Dan keduanya dilihat sih, tapi lebih banyak itu ini ya, jadi mengetahui bahwa ternyata yang membutuhkan informasi terkait dengan beasiswa LPDP itu banyak juga. Oke, demikian ya, sumber referensi yang digunakan adalah Prinsip-Prinsip Pemasaran edisi 12 jilid 1 oleh Philip Kottel dan Gary Armstrong. Juga tadi dari KBBI Online ya, www.kbbionline.com ya. Oke, terima kasih buat semua. Semoga bermanfaat.